Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Wirasti Cahayani. Di video kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2. Namun di sini saya tidak akan mengunggah video seperti biasanya yang sudah kita buat karena memang tugasnya tidak mengunggah video seperti biasanya. Tugas kita itu adalah cukup mengunggah RPP atau modul ajar saja. Ini bisa dilihat dari tujuan pembelajaran khusus, yakni CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang perlu kita ingat adalah bahwa pada tugas kali ini kita banyak memperhatikan tentang instruksinya. Instruksinya yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Nah, langkah-langkah yang dapat Anda ikuti adalah 1. Tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan Anda implementasikan dan berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, pemilihan 1 RPP atau RPL yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi intinya teman-teman, kita itu hanya memilih, kemudian kita tentukan alasannya kenapa memilihnya, kemudian kita tetapkan atau kita terapkan di dalam RPP yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini teman-teman, saya sudah mengerjakan modul ajar atau RPP yang sudah berdiferensiasi pada sesuai dengan demonstrasi kontekstual pada modul 2.2, kemudian kita integrasikan dengan metode PSE dan juga terintegrasi dengan 5 KSE. Nah, teman-teman bisa unduh atau bisa kerjakan dengan menampilkan lebih dahulu file yang sudah teman-teman kerjakan. Ini akan saya tampilkan lagi karena ini sudah saya kerjakan dan sudah saya berikan penugasannya juga. Nah, teman-teman, di sini saya sudah melakukan penugasan, sudah mengerjakan penugasannya, bahwa saya sudah menampilkan terlebih dahulu KSE yang sudah saya pilih, kemudian berikutnya saya kemukakan alasannya mengapa saya memilihnya, kemudian berlanjut diintegrasikan di RPP yang saya terapkan atau saya integrasikan dengan KSE yang saya pilih. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas ini adalah KSE atau tabel yang sudah saya buat sendiri. Kemudian alasannya di mana saya mengerjakannya sesuai dengan kompetensi sosial dan emosional yang ada, kemudian diimplementasikan pada modul ajar terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini KSE yang saya gunakan itu adalah 5 KSG karena kebetulan semuanya sudah ada di modul ajar saya. Alasannya adalah kebetulan saja itu ada keterampilannya di dalam modul ajar saya. Nah, KSE yang pertama adalah kesadaran diri. Alasannya adalah bahwa kesadaran diri itu membantu siswa menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Kemudian KSE kedua yaitu manajemen diri. Alasan mengapa yaitu karena manajemen diri itu membantu siswa mengelola emosi dan perilaku penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Siswa yang memiliki keterampilan manajemen diri lebih tahan terhadap stres dan tantangan yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah KSE kesadaran sosial. Kesadaran sosial mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang penting dalam masyarakat multikultural. Siswa yang sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dengan tim, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadi. Kemudian keterampilan relasi.
alasan yang saya pakai pada keterampilan relasi, yaitu keterampilan berelasi itu melibatkan kemampuan komunikasi dengan sangat jelas dan efektif, yang penting dalam segala aspek kehidupan. Siswa belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif, menjaga hubungan tetap positif. Dan yang terakhir adalah KSE, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Alasannya adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Selain itu, siswa yang mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dunianya. Baik teman-teman, kita langsung saja kita integrasikan 5 KSE tadi ke dalam RPP atau modul ajar yang sudah kita buat. Nah, ini saya sudah bagikan modul ajar yang di demonstrasi kontekstual modul 2.1, sehingga teman-teman tinggal memasukkan saja 5 KSE tadi ke dalam langkah-langkah atau sintak-sintak kegiatan pada pembelajaran. Yang ini yang mana yaitu mengandung unsur KSE tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh alasan dari KSE yang saya pilih. Jadi teman-teman nanti bisa amati apa modul ajar yang sudah saya buat ini, bahwa pada modul demonstrasi kontekstual 2.1 saya menekankan pada pembelajaran diferensiasi itu bertanda type merah, kemudian kita integrasikan dengan 5 KSE ini saya bertanda hijau. Nah, teman-teman, nanti kita akan secara otomatis bisa langsung memasukkan unsur 5 KSE ini ke dalam sintak atau pembelajaran yang itu mengandung unsur. Nah, teman-teman, sebagai contoh kita akan coba analisa sesuai dengan modul ajar 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita integrasikan dengan modul 2.2 tentang PSE dan 5 KSE. Nah, sebagai contoh adalah KSE kesadaran diri. KSE kesadaran diri ini masuk pada kegiatan yaitu guru menyapa peserta didik, mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Ini sudah bisa berkegiatan sebagaimana unsur KSE. Yang kedua, KSE kesadaran diri lagi. Kesadaran diri itu masuk pada juga kegiatan mengecek kehadiran dan mengkondisikan kelas. Termasuk juga di dalamnya adalah guru memaparkan keyakinan kelas yang harus disepakati sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berikutnya ada lagi muncul KSE yang baru, yaitu manajemen diri, di mana pada kegiatannya adalah di situ ada menyapa dan berinteraksi dengan 2-3 peserta didik dalam kondisi dan suasana belajar dan menyenangkan. Nah, di sini adalah terjadi interaksi, teman-teman. Terjadi interaksi antara peserta didik itu adalah sangat jelas sekali bahwa kemampuan untuk memanajemen diri dari peserta didik. Ini sangat bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ice breaking. Ice breaking itu masuk pada persepsi, itu bisa kita berikan KSE manajemen diri, penguasaan kompetensi sosial dan emosional. Nah, kemudian ada juga di situ ada kegiatan pemberian pertanyaan singkat dengan Google Form, di mana peserta didik itu harus menjawab pertanyaan singkat yang sesuai dengan Google Form. Ini adalah sesuai dengan KSE keterampilan relasi dan juga nanti bisa ditambahkan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berikutnya teman-teman, pada saat sintaks 1 atau pada saat langkah menjelaskan orientasi masalah sesuai dengan modul diferensiasi konten, kita berikan KSE keterampilan relasi. Di sini dapat berkegiatan tentang guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini keterampilan relasi murid itu kita bisa temukan pada minat dan bakat murid. Mereka bisa membangun komunikasi antar anggota.
Kemudian teman-teman bisa lanjut pada sintak kedua yang yaitu mengorganisasi peserta didik, di mana KSE yang kita kembangkan adalah kesadaran sosial pada kegiatan yaitu membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik pada tiap kelompok. Ini sesuai dengan modul diferensiasi berdasarkan profil pelajar murid dan diferensiasi proses. Nah, ini terjadi kegiatan yang bisa memunculkan mereka untuk melakukan kesadaran sosial atau melakukan society, membangun kelompok untuk belajar bersama pada kelompoknya. Kemudian teman-teman, pada langkah atau sintak kedua mengorganisasi peserta didik, setelahnya kita berikan lanjut pada sintak ketiga yaitu memberikan bimbingan, di mana pada langkah ini kegiatan atau KSE yang dapat kita kembangkan adalah keterampilan relasi. Di sini dapat dilakukan pada kegiatan peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, kamus, internet, atau sumber lainnya terkait dengan report teks dalam diskusi kelompok. Ya, ini sesuai dengan modul yang sudah saya share kemarin tentang modul diferensiasi konten. Di sini keterampilan relasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya mencari berbagai sumber itu sangat kita kembangkan sekali pada langkah KSE keterampilan relasi. Nah, berikutnya adalah kita KSE kesadaran sosial. KSE kesadaran sosial itu kita kembangkan pada kegiatan di mana guru meminta masing-masing kelompok itu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada teks dengan cermat, yaitu pada LKPD. Nah, di sini masing-masing kelompok itu diharapkan untuk dapat bersosialisasi menyelesaikan masalah, di mana mereka itu dengan sadar itu mampu untuk mengembangkannya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah KSE yang bisa kita kembangkan adalah keterampilan relasi. Keterampilan relasi ini dapat kita kembangkan lagi pada kegiatan penyusunan solusi, di mana guru membantu peserta didik dalam proses penyusunan solusi. Ini amat sangat kita perlu kembangkan karena peserta didik dalam proses penyusunan solusi itu mampu bekerja sama secara mandiri untuk dapat menghasilkan hasil yang baik pada proses penyusunan solusi dari masalah yang dikemukakan di awal kegiatan. KSE berikutnya yang bisa kita kembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini bisa kita lakukan pada kegiatan yaitu presentasi solusi atau assessment for learning pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini peserta didik diberi tugas tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks report yang diberikan pada LKPD ABC secara kelompok dan dari Canva. Nah, teman-teman, semua jenis penugasan baik itu individual maupun kelompok, jika itu merupakan bentuk tugas, maka KSE yang paling tepat adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini adalah para siswa peserta didik itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan keputusan yang mereka ambil. Nah, di sini dapat juga dilakukan dengan pemberian kuis atau bentuk-bentuk pertanyaan dari game interaktif, misalkan dari Woodwall. Di sini peserta didik dapat mengerjakannya dengan pengambilan keputusan melalui barcode. Teman-teman, berikutnya kita bisa berkegiatan pada sintak berikutnya, yaitu peserta didik bersama kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, kegiatan seperti ini cocok jika kita berikan pada KSE bentuk kesadaran sosial, ini bisa masuk sekali, atau dan juga KSE keterampilan relasi, ini sangat membantu sekali mengembangkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga pengambilan keputusan. Nah, ini amat sangat urgen sekali ya, karena mereka mampu memutuskan atau pada pengambilan keputusan untuk dipresentasikan di depan kelas bersama dengan kelompoknya, kemudian kelompok lain itu akan menanggapi sehingga terjadi interaksi, terjadi kegiatan pembelajaran yang hidup.
Teman-teman, pada sintak keempat, metode pembelajaran saya menggunakan problem based learning pada kegiatan mengembangkan hasil karya. Di situ saya berkegiatan bersama peserta didik mempresentasikan hasil mengidentifikasi terkait report text, yaitu sesuai dengan diferensiasi konten serta diferensiasi proses. KSE yang paling tepat kita gunakan adalah menggunakan keterampilan relasi dan juga pengambilan keputusan. Ini amat sangat mendukung untuk kegiatan presentasi di depan kelas karena kemampuan peserta didik untuk berelasi, membangun komunikasi antar kelompok itu amat sangat diperlukan, dan juga pada kegiatan pengambilan keputusan. Ini amat sangat mendukung sekali pada kegiatan mereka. Pada kegiatan guru membantu peserta didik, jika ada yang kesulitan memahami teks itu, dengan memberikan penjelasan yang lebih lanjut itu, kita bisa berikan KSE dengan keterampilan berelasi, bagaimana membangun komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru maupun guru dengan peserta didik. Ini amat sangat diperlukan untuk memahami jika ada kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan teks yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada saat langkah kelompok lain menanggapi dan menanyakan hal lain yang belum dipahami kepada guru, diperlukan KSE, keterampilan relasi, dan juga pengambilan keputusan serta kesadaran sosial. Ini bisa 3 KSE langsung kita berikan pada langkah-langkah kegiatan ini. Sebenarnya jika hanya sesuai dengan rubriknya itu diperlukan hanya 2 KSE saja teman-teman, itu tidak masalah. Namun dikarenakan pada modul ajar saya ini dapat atau cocok untuk diberikan 5 KSE semuanya, maka saya berikan juga semuanya untuk pembelajaran 5 KSE ini di dalam modul ajar saya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau menyelesaikannya menggunakan 2 KSE sebagaimana rubrik yang diberikan. Baik teman-teman, pada sintak kelima atau langkah kelima melakukan analisis dan evaluasi, pada kegiatan peserta didik mampu memperoleh informasi rinci dari teks reports, yaitu assessment as learning. Pada kegiatan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks, itu kita berikan KSE pengambilan keputusan. Ini amat sangat penting karena peserta didik mampu menentukan jawaban untuk mengidentifikasi struktur teksnya. Kemudian juga pada kegiatan mengidentifikasi language features, itu diperlukan juga pengambilan keputusan yang tepat, termasuk juga mampu menyebutkan fungsi sosial dari teks report, dan peserta didik mampu mempresentasikan tugas pada LKPD. Kemudian teman-teman, di sini saya berikan juga LKPD yang berbentuk Canva. Itu peserta didik dapat melakukannya secara berkelompok dan juga dikerjakan secara mandiri. Itu kita berikan KSE yang tepat, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian keterampilan relasi dan kesadaran sosial. Teman-teman, sekali lagi, itu sesuai dengan rubrik, itu minimal 2 saja itu sudah cukup. Artinya jika hanya mempunyai 2 KSE saja, itu boleh saja. Namun dikarenakan ada 5 KSE yang input yang bisa masuk pada modul ajar saya, maka saya berikan ke semuanya, tidak masalah. Nah, tanpa saya otak-atik terlebih dahulu pada modul ajar saya yang sudah saya kerjakan pada demonstrasi kontekstual modul 2.1. Nah, kemudian sintak berikutnya yaitu pada saat kegiatan peserta didik mengerjakan kegiatan individu di aplon sekolah yang saya berikan menggunakan aplikasi sekolah, itu sangat membutuhkan KSE pengambilan keputusan karena ini adalah suatu bentuk penugasan. Yang namanya bentuk penugasan itu entah berbentuk dalam aplikasi atau paper, itu semuanya adalah berbentuk pengambilan keputusan. Nah, kalimatnya maka di sini saya hanya menampilkan satu saja karena sudah ada 3 di atasnya. Itu tidak masalah, yang semuanya sudah saya integrasikan dalam modul ajar saya. Nah, pada pembelajaran sosial emosional ini kita tinggal masukkan KSE semuanya teman-teman. Ya, silakan cocokkan sendiri dan amati tiru dan modifikasi. Barangkali mungkin ada yang cocok atau sama, silahkan untuk dipakai, saya membebaskan.
Nah, pada kegiatan penutup pun saya juga demikian. Pada kegiatan penutup kita berikan KS keterampilan relasi, karena pada kegiatan ini peserta didik membuat rangkuman atau simpulan terkait feedback yang diberikan oleh guru. Nah, di sini adalah pada muncul kegiatan diferensiasi produk, yaitu assessment for learning. Termasuk juga di sini saya munculkan KSE manajemen diri. Manajemen diri ini sangat cocok pada kegiatan peserta didik menerima penilaian atau refleksi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menyimak rencana pembelajaran yang akan datang. Mengapa? Karena penilaian atau refleksi ini hubungannya dengan penilaian diri, menyangkut hal-hal yang sudah dikerjakan sehingga menjadi suatu bentuk flashback atau kilas balik atau kaca untuk kegiatan yang akan datang, sehingga ini manajemen diri cocok sekali untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu manajemen diri lagi, yaitu pada kegiatan menerima refleksi yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu KSE pengambilan keputusan, karena pada kegiatan ini adalah guru menyampaikan rencana pembelajaran dan juga memberikan penugasan, yaitu berbentuk PR. Sekali lagi, semua yang berbentuk tugas-tugas itu adalah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah KSE kesadaran sosial, karena di sini adalah peserta didik berkegiatan mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam serta penutup. Yang bercetak tebal merah itu berdiferensiasi, kemudian yang saya gabungkan dengan bercetak hijau itu adalah 5 KE. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan dalam satu modul pembelajaran itu tidak ada KSE-nya? Teman-teman bisa tambahkan sendiri kegiatannya supaya terinput dengan 5 KSE. Kemudian teman-teman juga saya sertakan jurnal refleksi guru. Kemudian ada komponen lain yaitu remedial dan referensi. Bahan ajar juga sudah saya sertakan juga. Teman-teman bisa amati dan bisa modifikasi. Nah teman-teman, ini adalah mudah-mudahan video yang bisa menginspirasi semuanya dalam penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.2. Kiranya ini juga dapat membantu teman-teman dalam meringankan beban tugas teman-teman CGP, dan semuanya semoga kelak menjadi amal jariah bagi saya dan juga menjadi teman-teman, karena bisa jadi teman-teman juga bisa saling mendiseminasikan kepada teman-teman yang lainnya juga. Nah, ini bisa saling menyebarkan dan ini akan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Kiranya terima kasih sekali atas kesediaan teman-teman menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.